Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Agung Pratama. Saya dari SMKN 1 Depok, kelas 11 RPL 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perancangan sistem aplikasi saya, yakni aplikasi peminjaman buku sekolah perpustakaan. Di sini saya masih berbasis offline, belum online. Yang pertama ada flowchart. Dari flowchart yang pertama pas buka websitenya itu ada login. Setelah login di sana ada home, anggota, buku, dan transaksi atau peminjaman. Nah, di anggota ini bisa ditambah, bisa diubah, dan bisa dihapus sama seperti buku. Dan transaksi di sini bisa ditambah, bisa dikembalikan bukunya apabila sudah dikembalikan oleh anggota, dan diperpanjang lagi masa peminjaman. Apabila sudah selesai bisa logout. Untuk DCD-nya di sini maaf kalau kurang jelas fontnya. Di sini ada anggota atau pengunjung perpustakaan, sistem informasi manajemen perpustakaan, dan petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan di sini dapat mengakses login, logout, buku, pencarian buku, anggota, pencarian anggota, peminjaman, pencarian peminjaman. Lalu kalau anggotanya hanya bisa mengakses pencarian buku dan buku saja. Lalu untuk data flow diagramnya di sini ada admin dan pemesan. Pemesan memesan, lalu dibuatkan data, dan data pemesanan terkirim ke laporan dan admin mengambil data laporan tersebut. Data disetujui oleh admin, maka pemesan dapat mengambil data pemesanan. Lalu di sini ada login yang hanya bisa diakses oleh petugas perpustakaan, dan petugas perpustakaan dapat mengelola buku, mengelola peminjaman, mengelola anggota. Dan untuk petugas perpustakaan apabila ingin mengelola buku, mengelola peminjaman, dan mengelola anggota harus ada pemeriksaan login dahulu. Dan untuk anggota atau pengunjung perpustakaan di sini hanya bisa melakukan pencarian buku dan melihat buku. Lalu di bawahnya lagi ada ERD. Di sini ada peminjam, ada anggota, ada transaksi, dan ada buku. Peminjam harus mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi anggota, dan peminjam akan meminjam buku tersebut apabila sudah mendaftar sebagai anggota. Lalu peminjam tersebut apabila sudah meminjam buku harus membayar atau mengembalikan ke peminjaman tersebut apabila telat sehari atau 2 hari. Lalu ini login interface, sepertinya udah sampai ERD doang. Kita lihat lagi ya, ERD, DFD, DCD, dan flowchart. Sekian dari saya untuk bab 4 laporan PKL-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk aplikasinya. Di sini di pas awal buka websitenya ada halaman login. Ketikkan admin, lalu passwordnya, dan apabila sudah masuk maka tampilannya di sini ada home, anggota, buku, peminjaman atau yang kayak transaksi gitu. Dan di sini ada logout. Yang pertama dari sini ada sosial media saya, info data diri saya, tentang sekolah saya, dan pastinya untuk apa aplikasi ini dibuat. Lalu ada anggota. Anggota di sini ada yang sudah meminjam buku, ada yang sudah mendaftar maksudnya. Dan di sini bisa diubah, semisal namanya kita diubah jadi Martinus, maka data berhasil disimpan. Lalu untuk dihapus juga bisa, dan tambah data. Tambah data di sini NIM-nya itu seperti NIK. NIM itu kan nomor induk mahasiswa, dan untuk namanya setelah, lalu tempat lahir di Depok di mana diisi sendiri, dan tanggal lahirnya di sini bisa dipilih. Lalu untuk jenis kelamin,
jurusan teknik informatika atau sistem informasi. Lalu untuk buku sama seperti anggota, buku di sini ada judulnya, pengarang, penerbit, ISBN, dan jumlah buku. Di sini bisa diubah, bisa dihapus. Diubah tuh seperti jumlah bukunya yang tadinya 4 kita ubah jadi 20. Lokasinya ada di rak 2 misal. Data berhasil disimpan. Nah, jadi 20. Seperti itu. Dan untuk dihapus juga bisa. Lalu untuk tambah datanya sama kayak tadi, ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, dan tanggal input. Lalu untuk peminjaman atau transaksi di sini seperti Ipul yang meminjam udah terlambat 18 hari tidak mengembalikan buku, maka kena sanksi sehari 1.000. Seperti Ahmad Agung 9 hari, Martin 9 hari. Dan apabila telah membayar dan telah mengembalikan buku, tinggal klik aja tombol kembali di sini, maka proses pengembalian buku berhasil dan udah hilang. Lalu Ipul misal minjam lagi, maka minjam buku apa? Belajar HTML. Sini pilih Ipul, simpan. Dan ini karena belum terlambat atau belum tenggat waktunya 7 hari, maka masih ada 0 hari di sini seperti. Jadi belum kena denda sama sekali. Dan apabila di sini 1 hari bisa diperpanjang. Perpanjang berhasil. Nah, gitu. Jadi sampai tanggal 18 yang tadinya sampai tanggal 11. Kan tadi tanggal 11 sudah lewat 2 hari tuh, sekarang tanggal 13. Tanggal 12 atau 13 sekarang. Iya, itu seperti itu. Lalu untuk tambah data di sini ada belajar buku apa, peminjamannya. Ini untuk peminjaman ya, bukan buku. Nah, di sini kan tahun terbit apa, peminjaman. Misalnya Ahmad Agung. Nah, kayak gitu aja untuk aplikasi saya. Lalu apabila sudah selesai, tinggal di logout. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.